Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman ya, saat gula darah teman-teman sedang tinggi, sedang tidak normal, ya bisa saja teman-teman ini mengalami diabetes mellitus ya, ataupun diabetes mellitus tipe 2. Nah, kalau seandainya teman-teman mengalami hal ini, teman-teman harus hati-hati ya, karena bisa mengalami komplikasi yang berbahaya dari diabetes mellitus tipe 2. Nah, untuk teman-teman yang belum menonton video-video tentang diabetes mellitus ataupun video-video lain, silakan dilihat di channel ini. Nah, teman-teman perlu mengetahui gejala-gejala apa sih kalau seandainya teman-teman sedang mengalami diabetes mellitus. Karena semakin cepat teman-teman mengetahui, semakin cepat teman-teman mengenali, itu akan jauh lebih baik. Nah, pada video kali ini kita akan membahas gejala-gejala yang bisa teman-teman alami ketika teman-teman mengalami diabetes mellitus. Jadi ada beberapa gejala yang bisa teman-teman alami ketika diabetes mellitus ya. Yang pertama adalah sering buang air kecil. Nah, bagaimana teman-teman ya? Apakah teman-teman sering buang air kecil ya sampai mondar-mandir ke kamar mandi? Nah, ini kalau seandainya teman-teman mengalami hal ini, teman-teman harus waspada. Karena kalau seandainya sering buang air kecil daripada biasanya, ya ini salah satu tanda diabetes mellitus ataupun salah satu tanda gula darah teman-teman sedang tinggi. Nah, kalau dalam dunia medis ini disebut dengan poliuria. Nah, biasanya paling sering mengalami hal ini ataupun sering buang air kecilnya itu pada malam hari, itu akan cenderung lebih sering. Nah, teman-teman, ini terjadi karena gula darah tinggi ya. Gula darah itu akan disaring oleh ginjal ya, kemudian akan disalurkan lagi ke tubuh kita. Tetapi kalau seandainya gula darah tinggi ya, ginjal tidak mampu untuk membuang semuanya. Akhirnya ginjal bekerja lebih keras ya, akhirnya itu tadi ya, sering buang air kecil, mondar-mandir ke toilet. Yang kedua, gampang haus. Nah, jadi teman-teman, gampang haus ini juga merupakan tanda kalau seandainya gula darah teman-teman sedang tinggi ya, ataupun teman-teman bisa mengalami diabetes mellitus ya, termasuk diabetes mellitus tipe 2. Nah, kalau tadi kan udah sering buang air kecil, nah ini gampang haus. Nah, gampang haus ini dalam dunia medis disebut dengan polidipsi. Nah, ini berbeda dengan haus biasa. Kalau haus biasa kan kalau kita minum, ya hausnya hilang. Nah, tapi kalau haus karena gula darah tinggi, ini kalau kita minum, itu hausnya menetap, tidak langsung hilang. Nah, ini terjadi karena kompensasi tubuh kita membutuhkan banyak cairan, ya akibat cairan yang banyak keluar melalui urin. Yang ketiga, cepat lapar. Jadi teman-teman, cepat lapar ini juga salah satu tanda kalau seandainya gula darah teman-teman sedang tinggi ya, apalagi pada diabetes mellitus tipe 2 padahal sudah makan. Nah, dalam dunia medis ini disebut dengan polifagia. Nah, teman-teman ya, walaupun teman-teman sudah makan berat, itu terasa lapar lagi. Itu karena apa? Jadi saya jelaskan dulu dikit ya. Jadi kalau kita makan ya, normalnya itu kan dirubah jadi glukosa. Makanan kita dirubah jadi glukosa, kemudian nanti glukosa ini digunakan sebagai energi ya untuk sel jaringan ya, untuk organ tubuh kita. Nah, jadi untuk memasukkan energi ataupun untuk merubah energi tadi membutuhkan insulin. Nah, pada orang diabetes, nah insulinnya kan terganggu, bisa produksi insulinnya terganggu ya, ataupun resistensi insulin ya, sehingga proses perubahan energi tadi ya, dari glukosa merubah jadi energi ya untuk mencukupi kebutuhan energi sel, jaringan ya, organ, itu terganggu. Akhirnya yang kekurangan energi tadi mengirimkan sinyal ke otak untuk makan. Nah, itulah kenapa teman-teman bawaannya ingin makan terus padahal sudah makan ya. Karena sel jaringan organ itu kekurangan energi ya, karena gangguan dari insulinnya. Maka itu diharuskan untuk mencukupi insulinnya, makanya diberikan obat ya, ataupun bagi yang sudah insulinnya tidak bisa bekerja sama sekali diberikan suntik insulin. Nah, itulah yang terjadi. Yang keempat, perubahan berat badan yang drastis. Nah, jadi teman-teman ya, biasanya orang yang
gemuk, tiba-tiba dalam beberapa minggu ataupun dalam 1 bulan berat badannya turun drastis, ya ini bisa saja teman-teman mengalami diabetes mellitus ya tipe 2. Nah, jadi teman-teman, ini terjadi karena apa? Itu tadi ya, kebutuhan sel jaringan organ energinya tidak tercukupi, akhirnya tubuh mencari sumber lain, sumber energi lain. Nah, itulah dipecahnya lemak, dipecahnya otot ya, untuk mencukupi kebutuhan energi. Akhirnya itu tadi, lemaknya hilang, ototnya hilang, ya akhirnya berat badan bisa turun ya, turunnya bisa drastis. Yang kelima, kulit kering. Nah, teman-teman, ini juga bisa menjadi salah satu tanda ya diabetes mellitus. Nah, teman-teman, ya kulit kering ini ataupun juga bisa disertai dengan gatal, pecah-pecah. Ini terjadi karena urin banyak keluar ya. Jadi cairan tubuh banyak keluar lewat urin. Ya akhirnya kelembapan kulit, kelembapan alami kulit ikut terganggu. Nah, itulah menyebabkan kulit kering ya, bisa timbul gatal-gatal maupun pecah-pecah. Yang keenam, luka yang sulit sembuh. Nah, misalkan teman-teman ada luka di kaki ataupun di tangan, ya kemudian tidak sembuh-sembuh, bahkan malah bertambah parah. Ya, ini bisa menjadi salah satu tanda teman-teman terkena diabetes mellitus ya, jadi patut curiga. Nah, ini terjadi karena apa? Ketika gula darah tinggi, ya kadarnya tidak normal. Nah, itu bisa terjadi gangguan di pembuluh darah ya, pembuluh darah kecil ya, akhirnya bisa menyempit, bisa mengeras, sehingga oksigen untuk jaringan, sehingga nutrisi untuk jaringan ya, jadi untuk penyembuhan luka itu ikut terganggu. Nah, kemudian karena gula darah tinggi ini menyebabkan sistem imun kita melemah. Nah, itu tadi ya faktor yang menyebabkan teman-teman lukanya tidak sembuh-sembuh. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ya, lihat orang yang lukanya tidak sembuh-sembuh. Ya, nah, ini bisa jadi terkena diabetes mellitus tipe 2. Jadi wajib untuk dicek kadar gula darahnya. Yang ketujuh, gangguan penglihatan. Nah, ketika teman-teman gula darahnya tinggi ya, terlampau tinggi, ini bisa mengalami kerusakan di pembuluh darah mata ya, saraf mata bisa terganggu, akhirnya penglihatan pun ikut terganggu. Nah, ketika teman-teman mengalami hal ini ya, ada gangguan penglihatan, sebaiknya dicek ya untuk memastikan gula darahnya tinggi atau tidak. Yang dicek apa, Dok? Ya kadar gula darahnya ya dicek. Apalagi disertai dengan gejala-gejala lain yang disebutkan pada video ini. Yang kedelapan, kesemutan. Nah, teman-teman bisa mengalami kesemutan, kebas ya. Nah, ini terjadi ketika teman-teman mengalami diabetes mellitus. Ini bisa terjadi. Nah, ketika gula darah tinggi ya, yang berlangsung cukup lama, ini mempengaruhi kesehatan pembuluh darah kecil ya, kesehatan saraf, yang akhirnya tangan dan kaki teman-teman bisa mengalami kebas ya, kesemutan. Nah, jadi hal ini bisa terjadi tetapi tidak dalam waktu singkat. Biasanya cukup waktu yang cukup lama baru terjadi. Kenapa bisa terjadi seperti ini, Dok? Ya gampangnya gini ya, ya karena gula darah tinggi ini bisa menyebabkan gangguan pembuluh darah teman-teman, kemudian kerusakan saraf teman-teman ya, yang berlangsung lama ya. Kalau dibiarkan lama-lama gula darah tidak terkontrol ya, ini bisa menyebabkan bukan hanya kesemutan dan kebas saja ya, mungkin fungsi anggota gerak teman-teman pun ikut terganggu. Yang kesembilan, lemas. Nah, lemas ini bisa teman-teman alami ya ketika gula darah terlalu tinggi ya, hiperglikemi, ataupun gula darah terlalu rendah, hipoglikemi. Nah, ini terjadi karena apa? Ya karena sel-sel jaringan itu tidak mendapatkan glukosa yang untuk dipakai menjadi energi. Nah, walaupun teman-teman sudah makan, karena apa? Karena gangguan di insulinnya. Nah, teman-teman ini akan merasa lemas, lesu ya, lunglai, rasanya capek, nggak bertenaga. Itu tadi karena kekurangan energi ya, sel maupun jaringannya. Nah, ini salah satu tanda juga. Yang ke-10, infeksi jamur dan bakteri. Nah, teman-teman ya, kalau seandainya gula darah tinggi ya, imunitas bisa menurun. Kemudian kemampuan penyembuhan juga bisa menurun. Nah, sehingga kalau seandainya ada luka, nah ini bisa bakteri bisa tumbuh lebih cepat ya. Karena itu tadi gula darah terlampau tinggi. Kemudian juga teman-teman gampang sekali ya untuk terkena infeksi jamur. Nah, jadi memang orang yang gula darah tinggi ini bisa mengalami infeksi bakteri maupun infeksi jamur. Yang ke-11, infeksi gusi. Nah, jadi teman-teman ketika gula darah terlampau tinggi ya, imunitas kita bisa menurun ya, termasuk kesehatan mulut kita juga bisa ikut terganggu.
Nah, bakteri gampang berkembang biak, ya, gampang menginfeksi, ya bisa saja gusi teman-teman jadi bengkak, jadi sakit, jadi kemerahan. Nah, ketika teman-teman mengalami gejala-gejala yang saya sebutkan tadi dari poin 1 sampai poin 11 ini, ya sebaiknya teman-teman dicek kadar gula darahnya itu tinggi atau tidak, ya normal atau tidak. Nah, kalau seandainya memang tinggi, ya semakin cepat mendapatkan pengobatan itu akan semakin baik, ya menghindarkan teman-teman dari komplikasi berbahaya akibat diabetes mellitus ataupun akibat gula darah yang terlampau tinggi. Nah, kalau seandainya dibiarkan lama-lama, ya bisa saja teman-teman mengalami komplikasi yang berbahaya. Oke teman-teman, jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter, ya supaya mendapatkan pengobatan yang tepat. Jangan lupa like, komen video ini, share juga. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Semoga teman-teman yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan. Amin. Salam sehat, sampai jumpa.